Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Delia Miranti Yasin, dan teman saya Yazio Cahyaningrum akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. Saya persilahkan kepada Yazio Cahyaningrum akan membacakan materinya. Oke, terima kasih. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autism dan attention deficit hyperactivity disorder. Pengertian lainnya bersinggungan dengan istilah tumbuh kembang normal dan abnormal. Pada anak berkebutuhan khusus bersifat abnormal yaitu terdapat penundaan tumbuh kembang yang biasanya tampak di usia balita seperti baru bisa berjalan di usia 3 tahun. Hal lain yang menjadi dasar anak tergolong berkebutuhan khusus yaitu ciri-ciri tumbuh kembang anak yang tidak muncul atau absen sesuai usia perkembangannya, seperti belum mampu mengucapkan satu kata pun di usia 3 tahun, atau terdapat penyimpangan tumbuh kembang seperti perilaku echolalia atau membeo pada anak autis. Pemahaman anak berkebutuhan khusus terhadap konteks. Ada yang bersifat biologis, psikologis, sosial-kultural. Dasar biologis anak berkebutuhan khusus bisa dikaitkan dengan kelainan genetik dan menjelaskan secara biologis penggolongan anak berkebutuhan khusus seperti brain injury yang bisa mengakibatkan kecacatan tunaganda. Dalam konteks psikologis, anak berkebutuhan khusus lebih mudah dikenali dari sikap dan perilaku, seperti gangguan pada kemampuan belajar pada anak slow learner, gangguan kemampuan emosional dan berinteraksi pada anak autis, gangguan kemampuan berbicara pada anak autis, dan attention deficit hyperactivity disorder. Konsep sosial kultural mengenal anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan kemampuan dan perilaku yang tidak pada umumnya, sehingga memerlukan penanganan khusus. Kedua, penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab yang terjadi setelah lahir. 1. Prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal, yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan bisa karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil, atau memakan makanan atau obat yang menciderai janin dan akibat janin yang kekurangan gizi. Berikut adalah hal-hal sebelum kelahiran bayi yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada bayi. 1. Infeksi kehamilan. 2. Gangguan genetika. 3. Usia ibu hamil atau high risk group. Yang keempat, keracunan saat hamil. Yang kelima, penyakit menaun seperti TBC atau tuberkulosis. Yang keenam, infeksi karena penyakit kotor. Yang ketujuh, toksoplasmosis yang berasal dari virus binatang seperti bulu kucing, trakoma, dan tumor. Yang kedelapan, faktor resus, anoksia prenatal, kekurangan oksigen pada calon bayi.
Yang kesembilan, pengalaman traumatik yang menimpa pada ibu. Yang kesepuluh, penggunaan sinar X, radiasi sinar X dari USG yang berlebihan. 2. Perinatal. Sering juga disebut natal, waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Berikut adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan kecacatan bayi saat kelahiran. Yang pertama, proses kelahiran lama, prematur, kekurangan oksigen atau aranatal noksia. Yang kedua, kelahiran dengan alat bantu. Yang ketiga, pendarahan. Yang keempat, kelahiran sungsang. Yang kelima, tulang ibu yang tidak proporsional atau disproporsi cefalopelvik. Ketiga, pasca natal. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai atau kurang lebih usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare semasa bayi. Berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak di masa bayi. Yang pertama, penyakit infeksi bakteri atau TBC, virus, meningitis atau ensefalitis, diabetes mellitus, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang atau staph, radang telinga, otitis media, malaria tropicana. Yang kedua, kekurangan zat makanan atau gizi nutrisi. Yang ketiga, kecelakaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Desdio Cahyanurung. 3. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Menurut IDEA yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004 secara umum, klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah A. Anak dengan gangguan fisik dibagi menjadi 3, yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Tunanetra yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang waras. 2. Tunarungu yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian dari pandangan sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. 3. Tunadaksa yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otak. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku dibagi menjadi 3, yaitu tunalaras, tunawicara, dan hiperaktif. Yang dimaksud dengan tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 2. Tunawicara yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi, atau pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. 3. Hiperaktif. Secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Anak dengan gangguan intelektual dibagi menjadi 6 bagian. 1. Tunarahita. 2. Anak lambat belajar. 3. Anak berkebutuhan khusus. 4. Anak berbakat. 5. Autisme. 6. Indigo. Tunagrahita yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. 2. Anak lambat belajar yaitu
anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunareggina. Biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. 3. Anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. 4. Anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dalam kecerdasan luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas. Di atas anak-anak sesuai seusianya, anak normal, sehingga untuk mewujudkan potensi menjadi potensi nyata memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 5. Autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusar yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. 6. Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.